saya takut. Saya takut saya sok-sok pandai, sok-sok memahami, sok-sok mengerti, padahal saya kurang ilmu di sejarah dan politik, sehingga saya pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya ingin cakaplah untuk sebagian orang ya, tak kiralah dimanapun berada. Jadi ini khususnya untuk sebagian netizen yang merasa dirinya benarlah di Indonesia sana. Sekarang ini kan masalah yang tuh hari udah pun settle, dah clear ya kan. Tapi yang saya herannya ya, kita report salah, tak report salah. Kita tak report sebab kita pikir dia itu saudara kita. Tapi saya tahu orang-orang yang sibuk nih adalah pengikut dia. Kenapa mereka itu menginginkan ya si beliau itu di-report ke polisi? Apa maksud pengikut-pengikutnya itu kan? Apa mereka memang tidak ingin ada kedamaian macam itu sehingga mengatakan saya ini penjilat, takut? Apa yang saya mau takutkan? Apa yang saya mau takutkan? Ya kan? Jadi kalian masih mengira ya, masih saja menilai segala konten-konten saya ini membandingkan dan memburukkan Indonesia. Saya tanya, apa kalian sudah lihat semua sampai habis tanpa skip? Kalau kalian rasa ya omongan saya itu di setiap video memburukkan Indonesia, dalam arti apa yang saya ucapkan itu memang langsung tidak terjadi di Indonesia, kalian bisa mengatakan saya pengkhianat. Tetapi benar tidak hal yang saya ucapkan itu ada terjadi di Indonesia sana? Ya, bisa saja di tempat kalian itu ya tercukupi, sempurna sekali fasilitas ya. Apa saja yang diberikan pemerintah itu memang tercukupi di tempat kalian. Tapi apa sama di tempat-tempat di provinsi yang lain-lain itu? Seperti di tempat saya? Atau di bagian timur sana? Apa kalian rasa mereka sudah mendapatkan hak mereka sebagai rakyat Indonesia? Apa kalian tidak menganggap bagian Sumatera atau bagian timur itu Indonesia? Jadi kalau orang lain itu bercerita tentang hal yang sebenarnya di Indonesia, kalian tidak terima. Kalian maunya Indonesia itu digambarkan dengan hal-hal yang bagus, yang menarik begitu. Sehingga keburukan-keburukan ya yang belum terpenuhi ya, belum didapat oleh semua rakyat Indonesia, kalian mau tutupi begitu. Jangan tipulah ya, jangan bohong. Semenjak Pak Jokowi memimpin Indonesia, barulah di bagian timur sana dibangun tol ya, terus pakaian-pakaian adat ya dari Sabang sampai Merauke baru diperkenalkan di media. Sebelum ini nggak ada. Dan jangan nafikan itu memang terjadi. Kalian menyerang kami yang bercerita ya tentang keadaan di Indonesia sana. Kalian rasa itu memburukkan Indonesia.
padahal tujuan kami lain. Ya, kalian menganggap diri kalian benar, ya kan, sehingga orang lain tuh nggak benar begitu. Padahal ya, tujuan kami itu supaya pemerintah melihat bahwa di Indonesia sana masih ada, di pelosok-pelosok sana masih ada jalan yang rusak, ya, pelayanan medis yang belum memuaskan hati, bantuan-bantuan yang belum sampai ke tangan orang-orang di wilayah tersebut. Kalian ingin menutupin itu. Seharusnya kalian itu kalau mengatakan ingin membela Indonesia, kalian harusnya memerangi para koruptor-koruptor yang memakan duit rakyat. Bukan seperti kami ini yang biasa-biasa. Kami cerita apa yang kami nampak. Apa salah kalau kami sebut di tempat kami itu Indonesia? Kalau saya sebut Medan, apa semua orang tahu Medan itu di mana? Orang taunya Indonesia. Apa kalian tidak mengakui Medan itu Indonesia? Oh, satu lagi. Saya ada membaca komentar ya. Ini memang sangat tega sekali saya rasa. Karena di situ ya berkomentar mengatakan Sumatera Utara itu tidak bisa maju karena orangnya keras kepala semua. Dan Sumatera Utara adalah provinsi yang angka korupsinya terbesar di Indonesia. Kenapa tega sekali kalian memvonis Sumatera Utara itu seperti itu? Apakah Sumatera Utara itu bukan Indonesia? Kami tidak pernah ribut-ribut tuh. Masalah ini, masalah itu. Di saat ada masalah soal isu yang bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir ya mengatakan klaim Kepulauan Riau dengan Singapura. Kalian suruh saya mereport. Bukankah kalian sudah sebut saya pengkhianat? Jadi apa hak saya untuk mereport beliau? Saya tidak ada basic dalam politik. Saya tahu itu politik. Dan saya tahu maksud beliau itu apa. Dan baru-baru ini beliau sudah klarifikasi kan tentang maksud beliau ngomong itu apa. Beliau menyindir salah satu negeri di Malaysia ini. Saya kurang memahami sejarah Malaysia dan Indonesia. Saya takut saya sok-sok pandai, sok-sok memahami, sok-sok mengerti, padahal saya kurang ilmu di sejarah dan politik, sehingga saya buat-buat mengerti ya, belagu, sok tahu. Terakhir saya malu sendiri karena ditertawakan orang lain. Saya tidak mau. Lebih bagus saya menceritakan pengalaman saya sewaktu saya di Indonesia dan saya di Malaysia. Itu cukup sekali. Saya nggak mau berpura-pura mengerti begitu. Takut saya nanti ditertawakan orang begitu. Satu lagi ya, kalian yang selalu bilang pergi dari Indonesia, pengkhianat, penjilat. Kalian sendiri apa yang sudah kalian beri
untuk negara Indonesia itu? Apakah kalian sudah bayar pajak? Tapi memang susah sih kalau berhadapan dengan orang yang sok benar, itu susah memang. Jadi apa saja kita omongkan itu tidak akan masuk akal bagi mereka. Saya tidak takut apa-apa, ya, karena apa yang saya ceritakan itu pengalaman saya. Saya lebih selesa, ya, lebih nyaman bercerita pengalaman saya, apa yang saya lihat, apa yang saya alami, daripada saya bercerita tentang kata si itu, kata si ini. Itu bisa memakan saya sendiri, senjata makan tuan namanya. Kalau kalian mau report, ya silakan report bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir. Kenapa mau suruh saya? Saya tahu tujuan beliau apa. Kenapa hanya kalian saja yang ribut-ribut? Saya nggak ada dengar tuh dari Singapura sana. Padahal kalau kita pikir ya, Singapura tuh negara yang paling maju loh. Apa-apa pasti dia yang, negara Singapura itu yang memegang kursi nomor 1. Tapi nggak ada tuh kecoh-kecoh begitu, karena mungkin mereka memahami maksud bekas Perdana Menteri Malaysia Tun M. Jadi simpel aja, kalau kalian nggak suka dengan konten-konten orang tersebut, nggak usah dilihat, ya, nggak usah dilihat. Kalian tidak suka dengan Malaysia, tapi kalau ada orang buat cerita soal Malaysia, kalian sibuk komen, dan komentar kalian itu nggak nyambung gitu. Cerita klaim, nggak habis-habisnya. Maaf ya, saya nggak ada urusan dengan Tun M, ya, bekas Perdana Menteri, itu nggak ada. Sekarang ini saya fokusnya untuk memajukan diri sendiri, memajukan bisnis, keuangan saya, kehidupan saya. Saya nggak mau terikut-ikut hal-hal seperti itu, karena hal yang seperti itu, masalah-masalah seperti itu sudah ada pihak-pihak yang menanggunginya. Hanya di Indonesia loh, sesama saudara perang begini, bermusuhan begitu kan. Harusnya kita perangi para koruptor itu, agar saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok sana mendapatkan hak mereka. Nggak ada gunanya, tahu nggak? Kalian menghina, memaki, mencaci, itu malah menjadikan kalian bertambah dosa kalian itu, gitu. Saya tidak masalah kalian hina. Hari itu juga saya udah bilang kan, saya tidak masalah kalian hina, kalian maki, kalian caci, saya tidak masalah. Karena setiap omongan yang kita keluarkan itu akan kembali lagi pada kita. Dan orang yang kita hina itu akan ditinggikan derajatnya, gitu. Jadi maaf ya, saya nggak ada urusan dengan hal-hal yang seperti itu. Tujuan saya membuat konten untuk menyadarkan, ya, hal-hal yang belum tergenapi di daerah yang pelosok-pelosok sana. Mungkin tempat kalian sudah terpenuhi, ya kan, jalan yang bagus, fasilitas yang sempurna begitu. Apa kalian mau menutupin orang-orang yang di pelosok sana yang belum mendapatkan hak mereka? Begitu. Egois namanya kalian. Sabang sampai Merauke itu Indonesia. Mereka berhak mendapatkan hak mereka. Jadi jangan tutupi kekurangan pemerintah, kekurangan apa yang ada di situ. Negara lain juga ramai yang
penduduknya, orangnya tuh menikah dengan orang luar negara begitu. Mereka membedakan begitu, apa yang tidak ada di negara mereka, mereka dapatkan di negara pasangan mereka. Mereka ceritakan agar pemerintah mereka, agar kerajaan mereka menyadari bahwa negaranya masih belum sempurna begitu. Berarti harus diperbaiki, harus diupdate begitu. Saya cukup bangga loh dengan Pak Jokowi. Berulang kali ya saya bilang, saya cukup bangga dengan Pak Jokowi. Kalau ada periode ketiga, memang saya akan pilih dia, Pak Jokowi. Jadi kalau kalian merasa kalian paling benar, lakukanlah sesuka hati kalian. Ya, tapi nggak usah nyudutkan orang. Oh, si ini penjilat begini begitu. Kalian tidak suka tapi kalian datang begitu. Heran aku. Kata orang Medan, heran aku. Aku kalau nggak suka, aku nggak akan lihat begitu. Ada beberapa YouTuber yang buat konten soal saya kan, saya nggak pedulikan itu. Nggak ada waktu saya ngurusin seperti itu. Jadi jangan kalian pikir kalian itu sudah benar ya. Apa yang kalian lakukan itu juga belum tentu benar di mata orang lain. Sama, nggak ada yang sempurna di dunia ini, tahu nggak? Jadi kalau kalian menganggap Sabang sampai Merauke itu saudara kalian, kalian harusnya memerangi para koruptor itu. Indonesia udah masuk G20. Orang sudah memandang. Tapi kalau sebagian kelakuan orang-orangnya negatif seperti ini, aduh, susah teman-teman. Jadi simpel aja, kalau kalian nggak suka nggak usah datang begitu, nggak usah dilihat kontennya, nggak usah dilihat YouTube-nya, simpel kan? Lalu kalian berkata dan membandingkan kami yang tinggal di Malaysia ini dengan orang-orang Indonesia yang sudah menikah di luar sana, di bagian Eropa ya, di bagian mana-mana lah ya, ramai kan orang Indonesia yang menikah dengan orang luar negara kan. Kalian membedakan, mereka tidak pernah mempertikaikan masalah Indonesia begini begitu begini. Kalau saya bilang, itu kalian bilang ya, kalau saya berpendapat seperti ini, bisa saja mereka sudah nyaman di sana sehingga mereka melupakan saudara-saudara mereka yang belum mendapat hak mereka. Jadi mereka nggak peduli. Atau bisa saja mereka mencari viewers dari Indonesia sehingga mereka tidak mau membuka kekurangan di Indonesia sana. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa berpendapat kan? Saya juga bisa berpendapat. Kita ada hak untuk berpendapat, benar tidak? Asalkan tidak berasumsi yang salah, benar kan? Terus bagaimana kalau pendapat saya itu? Apa jawaban kalian? Saya juga begitu, kalau saya nggak suka, saya nggak datang. Nggak perlu saya lihat. Karena saya fokus untuk bagaimana supaya hidup saya lebih maju. Nggak ada waktu saya berpikir yang ini, yang itu, ngurusin yang hal-hal yang seperti itu. Zaman sekarang zaman makin keras, tahu nggak? Kita harusnya berpikir ke depan, bukan ke belakang. Jadi begitu saja ya pemirsa. Saya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ini sebenarnya nggak penting sih dibuat video, tapi kayaknya makin lama makin melampau, ya kan? Kita mau damai, tapi orang itu malah menjadi provokasi gitu loh.
seolah-olah mereka itu yang berkhianat. Heran aku, kata orang Medan. Oke lah ya, jadi begitu saja lah ya di video kali ini. Tolonglah kita jadi orang itu berpikiranlah secara positif. Ya, nggak akan habis-habisnya kalau kita berpikiran negatif itu terus aja, yang ada kericuhan ya, dendam, amarah, itu aja kalau kita berpikiran negatif. Cobalah positif, kan damai, ya kan, tentram, tanpa ada musuh. Musuh itu 1 menit aja bisa kita cari dalam 1000 orang. Tapi kedamaian itu susah sekali kita cari kalau memang tidak dimulaikan, kan gitu. Oke, jadi begitu saja ya di video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga. Terima kasih. Bye-bye.